Mungkin langsung sekarang deh, sapa nama Ata sama apa kesibukan tak sekarang. Oke, jadi perkenalkan nama saya Brandon, akrab dipanggil Nando. Untuk kesibukan saat ini mungkin kuliah dengan berjualan. Iya. Berjualan apa itu lebih tepatnya? Jualannya itu lebih ke arah apa namanya, barang bekas seperti pakaian, mungkin kayak seperti itu. Biasanya itu kalau pakaian, apa target pasar tak itu untuk mulai ke bisnis tak? Kalau soal target pasar, eh, kalau dari saya sendiri tuh kebetulan mungkin bisa dibilang saya juga agak serakah. Jadi dalam satu lingkungan penjualan itu saya bikin tiga pasar, bikin tiga bentuk pasar. Jadi ada untuk pasar menengah, pasar di menengah ke bawah dengan pasar menengah ke atas. Eh, Kalau apa kira-kira kriterianya itu untuk pasar menengah ke bawah, menengah ke atas sama menengah? Mungkin kalau menengah ke atas itu selain dari pilihan dari barangnya itu mungkin dari apa namanya, lingkungan. Jadi kayak semisal eh, barang, ada sebuah barang ini kayak sulit sekali jual untuk di kelas online. Oh, langkah Tapi ini. ya, tapi kalau giliran ada event begitu kayak mudah sekali untuk laku. Jadi itu kayak barang menengah ke atas itu. Oh, berarti tergantung dari kelangkaan memang Iya, nih. tergantung kelangkaan sama mungkin dari range harganya barang itu. Seperti itu. Hmm. Ya. Apa motivasi tak untuk bangun kini usaha tak? Motivasi. Mungkin kalau motivasi awalnya itu iseng. Jadi awalnya itu mungkin dari kelas 2 SMA kalau tidak salah. Di situ mungkin karena mau memaksimalkan waktu di masa muda aja gitu. Jadi belum, pada saat itu belum ada banyak kegiatan. Jadi kebetulan saya juga kayak ada jiwanya buat suka berjualan. Jadi mengisi waktu dengan jualan. Dan sampai sekarang puji Tuhan terus berjalan. Eh, Kira-kira apa kendalanya selama mulai kini bisnis tak, kan bisa dibilang juga mahasiswa Iya, kita iya, sekolah iya, ki iya, iya. pasti sibuk juga dengan anu tak. Iya, iya. Kalau kendala itu untuk sekarang mungkin paling dari manage waktu dengan apa namanya, manage waktu dengan kompetitor sekarang. Karena kalau dari manage waktu ya sudah jelas lah, mungkin karena kita sibuk kuliah, ada kegiatan lain, tugas kelompok dan segala macam. Kalau dari kompetitornya itu dulu itu belum terlalu banyak yang minati dengan istilah barang thrift. Jadi kita masih muda untuk dapat barang, mengelola barang itu belum terlalu hard selling sekali. Kalau sekarang itu sudah mungkin karena tren itu yang bikin banyak orang nyemplung di sini, yang bikin kita semakin banyak kompetitor untuk lebih putar otak bagaimana kita supaya bisa terus melakukan penjualan. Ini kayak begitu. Kalau masalah lokasi, ada lokasi tak tempat tak menjual atau masih online ki ini untuk saat ini? Kalau lokasi penjualan itu untuk sekarang tergantung ya. Kalau semisal kayak untuk dibilang tempat lapakan untuk permanen begitu belum ada. Cuman kalau lapakan offline itu kita lihatnya dari situasi. Semisal kalau kayak seperti ada bulan puasa, hari raya seperti itu kalau dari saya maksimalkan sebisa mungkin punya lapakan untuk jualan langsung begitu, untuk orang datang offline store kayak begitu. Oh, berarti Jadi kita lihat situasi. Kalau situasinya ini lagi kayak lagi enak ini jualan offline, jadi kayak banyak permintaan di pasar, permintaan di langsung begitu offline, kita bikinkan toko offline, kontrak begitu, kontrak tempat. berarti kontraknya itu Ya, sedikit di waktunya di. iya, bisa bisa dibilang begitu. Jadi kayak semisal kalau kayak menjelang bulan puasa itu kita sudah mulai eh, 1 bulan dari bulan puasa lah kita sudah kayak mulai mainkan pasar begitu sampai nanti lebaran. Nah, lebaran nanti mungkin kita baru pray lagi, fokus di online gitu. Kalau misalnya omsetnya itu kalau per bulan kira-kira berapa itu? Omset. Kalau omset itu
kalau namanya jualan tidak bisa dipastikan ya. Cuman kalau dibilang minimal bisa diperkirakan kurang lebih seminggu bisa 3 juta. Itu 3 juta kalau memang Lagi enak-enaknya. Oh. Lagi flow penjualannya itu lagi stabil. Kalau lagi tidak ada permasalahan lagi enak gitu. Kalau 3 juta. misalnya itu kan thrift barang tak ini tuh. Ya, barang bekas. Jadi tiap kapan gitu ambil barang, ambil istilahnya bal begitu. Ya. Kalau supply barangnya itu kembali lagi tergantung kalau dari sayanya persediaan barangku ini lagi menipis atau lagi banyak permintaan gitu. Tapi tergantung juga karena apa ya? Bali itu sifatnya seperti apa ya? Tidak setiap saat ada. Jadi di setiap kota itu ada maksimal sama batasannya berapa jumlah bal boleh masuk di kota ini. Oh, Begitu. ada Jadi kayak begitu ya, juga. jadi kayak kita kayak perang juga sama kompetitor lain buat rebutan bisa buka bal gitu. Makanya ada orang-orang kayak seperti saya itu dia belum buka bal. Dia cuman apa namanya? Istilahnya nyisir di pasar, tidak buka bal itu mereka lebih main aman. Karena mungkin kalau main bal juga agak sedikit berbahaya risikonya. Kan ini kan toko online gitu. Ya. Ada pesanan tak dari luar negeri nih. Puji Tuhan ada. Kalau boleh tahu di mana itu? Kalau kalau saat ini tuh paling ke Malaysia paling sering. Karena kebetulan dari Malaysia juga itu mereka di sana itu pelaku barang second juga itu lumayan besar juga. Oh, bagus trennya iya, juga, Di. bagus di sana. Untuk saat ini di Malaysia paling ada lah ya, kalau beli dari saya. Kalau misalnya ada orang mau mulai usaha ini, Iya. apa saran dan Ya, masukannya gitu. Iya, saran Ya. dan masukan. Apa ya? Mungkin kalau saran ya niat. Kalau soal uang itu kayaknya di nomor berapa. Jadi kalau teman-teman mungkin seperti saya mungkin kayak mahasiswa ya mau mengisi waktu sambil mencari pengalaman ya mulai aja, jangan kayak tidak ada modal gitu. Jadi tidak ada peluang. Karena kalau kita sudah turun di lapangan langsung itu akan ada aja jalannya. Jadi ya niat saja dulu, konsisten. Nanti lama kelamaan ya jalan sendiri. Tapi tetap modal dibutuhkan. Bukan berarti kita bikin usaha itu tidak tanpa modal. Semua ada modalnya. Tapi kalau dibilang kata modal kan luas itu kata modal. Entah itu modal modal apa namanya? Modal waktu, modal pikiran, tidak hanya cuman uang gitu. Kata-kata penutup paling untuk hari ini dari kita, owner dari Supli Second Hand. Dari saya itu mungkin kayak lebih saran lagi ya. Jangan terjun di dunia thrift kalau cuma mau cari uang, karena kultur thrift itu bukan cuman sekedar untuk cari uang, tapi cari relasi, cari keluarga. Seperti itu. Keren. Baik, itulah interview dari saya selaku mahasiswa dan owner dari Supli Second Hand. Sekian dari saya. Terima kasih.